Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Forex Pemula. Channel ini dibuat sebagai wadah untuk kita belajar Forex bareng dari pemula sampai jadi expert. Harapannya semoga channel ini bisa menjadi komunitas sesama trader berbagi suka dan duka dalam mencari cuan. Kalau teman-teman emang ngerasa channel ini ngebantu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Tapi dengan subscribe kalian, channel ini akan berkembang lebih pesat di luar jadwal. Halo teman-teman, untuk konten kita kali ini, kita akan bahas tentang teknik journaling dalam forex trading. Sebelumnya, kita harus definisikan dulu nih, journaling yang dimaksud apa sih? Apa mirip dengan ketika kita menulis diary kita setiap hari? Jawabannya, iya betul mirip. Tetapi, jurnal ini dikhususkan untuk hal-hal yang terkait dengan trading. Nggak cuman isinya tentang curhat perasaan emosi kita di hari itu aja, tetapi juga harus dicantumkan dengan statistik performa trading kita untuk hari itu. Jadi, jurnal yang baik itu selalu meliputi dua kategori kuantitatif dan kategori kualitatif. Kategori kuantitatif itu journaling data-data yang berhubungan dengan statistik performa kita. Contohnya, win rate. Hari itu ada menang berapa kali, kalah berapa kali, total trade kita ada berapa kali. Dan RR dari resiko yang kita gunakan. Berapa profit yang kita dapatkan, baik secara individu trade atau secara totalitas dari hari itu. Metodenya apa aja yang dipakai untuk hari itu? Pairnya apa aja? Time frame-nya pakai satu time frame atau multi time frame? Lalu ada berapa setup yang kita lihat dari metode tersebut? Ada berapa yang kita ambil dan ada berapa yang kita lewatin? Berapa lamanya kita di dalam trade? Apakah 1 jam, setengah jam, 15 menit, dan sebagainya? Timing-timingnya, setupnya di jam-jam berapa aja? Apakah di Tokyo, London, atau New York Session? Naik balance akun kita berapa persen, dan sebagainya. Nah, dari sini aja teman-teman udah bisa kumpulin banyak data untuk nantinya menyimpulkan baik buruknya hasil trading teman-teman di hari tersebut. Contohnya, dari RR per individu trade dan RR total trade hari itu, teman-teman udah bisa ngelihat bahwa teknik trading management teman itu kayak gimana. Apa yang bisa teman-teman optimalkan. Contohnya, misal RR per individu trade itu jauh lebih besar daripada RR total trade. Berarti ada kemungkinan teman-teman terlalu aktif ambil partial profit untuk manajemen trade-nya. Misalnya, mungkin bisa dioptimalkan ke trailing profit atau all in all out. Lalu, seumpamanya sering kejilat SL-nya. Maka teman-teman bisa balik lagi betulin metode di segi SL-nya. Terlalu lama di dalam trade yang seharusnya scalping 15 menit, tapi bisa menjadi berjam-jam sebelum kena TP atau SL. Atau sering salah masuk di sessionnya ketika tidak ada likuiditas, kebanyakan trade atau over trading, dan sebagainya. Itu semua bisa dilihat dari data kuantitatif yang kita jurnalkan. Nah, berikutnya teman-teman bisa mencatat data-data kualitatif teman-teman. Data-data kualitatif itu bisa mencatat perbedaan-perbedaan dalam ekspektasi teman-teman sebelum trading dimulai dan realita hasil trading setelah selesai. Secara kasarnya, ada 4 macam outcome dari rencana metode kita dengan realita hasil trading kita. Seperti yang terlihat di tabel ini ya teman-teman. Jadi, valid yang dimaksud adalah mengikuti metode 100% ikut aturan, dan invalid adalah keluar dari aturan metode tersebut. Biasanya dikarenakan adanya intervensi secara manual. Jadi, jika kita metodenya valid dan hasilnya win, maka itu bagus sekali teman-teman. Acung 2 jempol. Berarti teman-teman ikut trading plan-nya, eksekusi, dan hasilnya menang. Nah, untuk yang ini, teman-teman bisa diingat-ingat ulang skenario-nya biar terekam di alam bawah sadar teman-teman yang nantinya akan keluar secara otomatis, bisa diulang-ulang lagi. Mirip pemain basket, pas di daerah 3-pointer bisa otomatis tembak masuk langsung. Kayak saya juga gitu teman-teman kalau main basket. Hehe, bercanda ya teman-teman.
Berikutnya, ketika kita masih valid metodenya, ikut aturan, tapi hasilnya loss, itu artinya kita emang lagi suet teman-teman. Tetapi untuk yang kali ini, teman-teman jangan terlalu kecewa hati. Setidaknya harus bangga karena sudah ikutin aturan metode 100%, walaupun hasilnya ya memang mengikuti hasil probabilitas dari win rate-nya metode tersebut. Kan selalu ada win rate, ya juga ada loss rate-nya. Nah, berikutnya lagi, ya, kalau kita nggak ikutin aturan atau invalid metode, tapi hasilnya win, itu berarti kita lagi hoki teman-teman. Intervensi teman-teman berhasil, mungkin ada sesuatu yang teman-teman bisa lihat secara anomali. Tetapi untuk yang ini, teman-teman jangan terlalu senang duluan, karena sesuatu saat, kalau lagi nggak hoki, itu bisa berbahaya, karena bisa menumbuhkan ketidakdisiplinan dalam diri kita. Dan yang terakhir itu, kalau kita nggak ikutin aturan, terus hasilnya kalah. Ya ini emang normalnya begitu ya teman-teman. Ya, yang terakhir ini paling berbahaya teman-teman. Ini artinya udah nggak percaya lagi sama metode yang udah di backtest, atau ada kejanggalan di psikologi teman-teman yang bikin teman-teman sabotase metode sendiri. Mungkin revenge trading atau gimana. Untuk yang ini, diharapkan teman-teman benar-benar renungkan lagi apa yang telah terjadi. Apakah kesalahan tersebut itu karena metode atau kesalahan disiplin teman-teman? Oke, jelas ya sampai sekarang. Selain perbedaan realita dengan ekspektasi, teman-teman juga bisa menuliskan kesalahan-kesalahan yang sering terulang dan terjadi terulang lagi di hari tersebut. Contohnya, ngegeser SL, ABC, FOMO, atau apa aja, ditulis aja. Setelah menulis kesalahan-kesalahan, emosi-emosi, dan perasaan-perasaan yang muncul waktu sebelum masuk entry posisi, setelah di dalam posisi, dan setelah keluar dari posisi, itu dicatat semua teman-teman. Dan lalu teman-teman bisa renungkan kembali apa ya yang teman-teman bisa perbaiki sehingga hasilnya bisa lebih bagus lagi. Nah, mengapa ini journaling sih penting banget teman-teman? Karena journaling itu adalah suatu teknik yang dapat mengukur progres kesuksesan kita di dalam trading. Selama kemajuan kita tidak terukur, maka hasilnya tidak bisa teratur. Kita pada dasarnya adalah manusia yang mempunyai kebiasaan buruk. Jika kita selalu mengulangi kesalahan berkali-kali, itu namanya konyol ya teman-teman. Tidak hanya akun balance kita makin turun, kita juga buang waktu nggak maju-maju dalam proses kita di dunia trading. Nah, cara kita supaya nggak mengulangi kesalahannya adalah ya untuk lebih mawas diri ya. Hal pertama untuk tidak mengulangi kesalahan itu dengan cara mengakui bahwa ada kesalahan. Jangan mengubur diri seperti burung onta ini, tidak mengakui bahwa ada singa yang mau datang gigit pantatnya. Journaling ini adalah suatu bukti fakta. Apa yang telah kita lakukan itu tercatat. Kita tidak boleh tutup telinga, tutup mata, seakan-akan apa yang kita lakukan itu tidak pernah terjadi. Dengan menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit ini, maka kita akan tumbuh di dalam kesadaran diri, disiplin, kesabaran, dan lain-lainnya yang akan membantu mental kita di dalam trading. Jadi, kalau kita rangkumkan, tips-tips untuk journaling yang simple dan penting adalah yang pertama, catat data-data kuantitatif dan data-data kualitatif kita. Lalu, renungkan data-datanya. Setelah kita akui kesalahan kita harus ada plan of action yang akan kita eksekusi. Dan yang terakhir, setelah mengeksekusi action plan tersebut, kita kembali memonitor kemajuannya. Nah, sekian dulu ya untuk konten kita kali ini teman-teman. Supaya nggak ketinggalan lagi untuk episode berikutnya, teman-teman jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih udah menonton sampai akhir ya teman-teman. Tim Forex Pemula sign out. Bye-bye.